Saudara, dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan BPK Kanwil Jawa Barat terjaring operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan. Keduanya diduga melakukan pemerasan dengan modus pemeriksaan temuan di Kabupaten Bekasi. Dua pegawai BPK berinisial APS dan F ditangkap di salah satu kantor instansi pemerintah di Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini, auditor BPK Jawa Barat masih menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Keduanya diduga melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang kepada rumah sakit daerah dan 17 puskesmas. Tim gabungan Kejati Jabar dan Kejari Kabupaten Bekasi mengamankan uang senilai 350 juta rupiah yang diduga dari hasil pemerasan. Melakukan pemerasan terkait dengan adanya upaya pemeriksaan rutin terhadap institusi di Kabupaten Bekasi. Kami bisa kemudian mengamankan dan menggeledah uang sebanyak 350 juta rupiah dari sebuah apartemen yang diduga ditempatin oleh oknum yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengonfirmasi adanya operasi tangkap tangan terhadap dua oknum aparatur sipil negara di kantor Bupati Bekasi. Dua ASN ini diduga melakukan pemerasan. Petugas juga turut mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti. Kepala Kejari Kabupaten Bekasi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait OTT ini. Aksi pemerasan ini masih dalam pengembangan tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Disebutkan aparatur negara yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Jadi untuk saat ini kami masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan alat-alat bukti. Mungkin secepatnya paling lama besok pagi nanti kami akan melakukan rilis ulang dengan memanggil. Nah, jadi kita sudah menonton ya video di YouTube tentang kasus penangkapan dua auditor BPK karena tertangkap OTT oleh Kejaksaan Negeri di Bekasi. Nah, mungkin sekarang kita bisa langsung aja nih dari kasus di video tersebut, ada apa aja sih nilai-nilai berakhlaknya yang mungkin bisa ditemukan di video tersebut begitu. Mungkin bisa kita mulai dari sisi berorientasi pelayanan dulu. Silahkan Mas Adib. Terus ini yang jadi perhatian tuh motivasi sebenarnya tuh apa itu untuk kasus pemerasan ini. Yang jelaskan kalau banyak kasus kayak gini kan tentu pasti bertentangan lah dengan yang namanya visi BPK kan. Dan yang pasti kan ini pelakunya ini pasti nggak berakhlak. Jadi kalau sebenarnya kalau kita lihat dari sisi berorientasi ke pelayanan ya, mungkin kalau secara definisi memang ya ini nggak langsung bersinggungan dengan yang namanya berorientasi pelayanan sesuai definisi berorientasi pelayanan itu sendiri yang langsung ke masyarakat. Tapi kalau kita lihat lebih global, terutama tentang bagaimana peran BPK, ya ini untuk gimana memastikan bahwa fungsi-fungsi pelayanan publik itu berjalan dengan baik, juga dengan kebijakan publik itu berjalan dengan baik, itu BPK sendiri juga punya kewajiban nih ya kan untuk memberikan pelayanan yang baik terutama kepada subjek audit kita, yaitu instansi terkait. Nah, di sini kalau kasus pemerasan ini terjadi, otomatis kan BPK sendiri nggak memberikan pelayanan yang baik nih pada instansi atau subjek yang diperiksa. Sehingga ini tentu bertentangan lah dengan yang namanya kode etik dari berorientasi pelayanan itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, di sini tuh dua auditor BPK tersebut tuh sangat tidak mencerminkan perilaku akuntabel. Karena pertama, mereka tuh tidak melakukan tugas dengan jujur ya, dengan melakukan pemerasan seperti itu. Otomatis mereka juga tidak memiliki integritas. Nah, selain itu dari sisi integritas ya, akuntabel tersebut tuh sudah tidak jujur, terus juga sudah tidak bertanggung jawab sebagai pemeriksa. Nah, harusnya kan akuntabel itu kan pemeriksa itu sudah jelas bahwa mereka itu diberikan amanah dan kepercayaan oleh instansi untuk melakukan tupoksi dengan kualitas terbaik. Nah, masyarakat juga turut percaya kan ya kepada pemeriksa. Padahal juga sebagai CPNS BPK ya pasti kita udah tahu peraturan-peraturan apa saja yang dibuat oleh BPK mengenai kode etik, bahwa itu semua pemeriksa dilarang meminta atau menerima uang barang dari pihak yang terkait pemeriksaan. Namun mereka menyalahgunakan wewenang gitu loh, dengan memaksa
pihak-pihak di puskesmas dan rumah sakit tersebut. Jadi menurut saya itu sangat tidak akuntabel ya. Kalau menurut pandanganku sih, ini nggak ada nilai kompetensi di kasus ini, karena bisa dibilang dia menghilangkan nilai kompeten tersebut. Karena di video tersebut juga disebutkan bahwa pegawai BPK tersebut diduga melakukan tindakan pemerasan ke pihak rumah sakit daerah dan 17 puskesmas di Bekasi. Dan kita sudah tahu lah, kalau yang namanya pemerasan itu pasti ada hal-hal yang ditutupi dari hasil temuan yang ditemukan oleh petugas BPK tersebut. Hal ini tentunya kalau dibiarkan pasti kan menghasilkan suatu kualitas laporan pemeriksaan yang buruk, dan tentunya juga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Serta tugas pemeriksaan yang dilakukan pegawai BPK tersebut bisa dibilang nggak patut untuk dicontoh. Jadi ya kalau dari nilai sisi kompetensinya ya ini bisa menghilangkan nilai kompetensi dari tugas yang dilakukan dari BPK tersebut. Yang aku lihat dari nilai dasar harmonisnya ya, kedua oknum tersebut tuh sama sekali nggak mencerminkan nilai dasar harmonis. Karena mereka berdua itu cuma mementingkan kepentingan mereka pribadi ya. Nah, dengan mementingkan kepentingan mereka pribadi, itu tuh bisa menimbulkan konflik kepentingan. Nah, munculnya konflik pada lingkungan kerja, itu dapat membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif, di mana ini dapat memicu kondisi disharmonis pada lingkungan pekerjaan. Nah, kondisi disharmonis itu bisa memberi efek domino bagi instansi, yaitu dapat menurunkan produktivitas dan juga kinerja dari pegawai. Selain itu, tindakan pemerasan tadi yang dilakukan oleh oknum auditor BPK, kan pemerasan itu dengan mengancam audite ya, berarti itu menunjukkan perilaku yang tidak suka menolong, yang sesuai dengan panduan perilaku kode etik pada kode etik ASN. Itu sih kalau dari aku. Menurut aku sih berita ini sangat mengecewakan ya. Selain mengecewakan juga mencoreng nama baik BPK sebagai instansi dengan integritas yang sangat baik. Selain itu berita ini juga maksudnya hal-hal yang dilakukan pegawai pemeriksa BPK pada kasus ini sama sekali tidak mencerminkan nilai berakhlak, terutama yang loyal. Karena sebagai pemeriksa, kita kan harus mementingkan kepentingan negara, instansi, dibanding kepentingan diri sendiri. Nah, mereka malah mementingkan diri sendiri. Selain merugikan diri mereka sendiri sebagai pemeriksa BPK, tentu saja hal seperti ini juga merugikan instansi, yaitu BPK sendiri, juga merugikan negara. Selain itu, mungkin masyarakat akan turun gitu, respect dan kepercayaannya terhadap BPK. Hal ini juga bisa menghambat tercapainya tujuan negara karena pemeriksa-pemeriksa atau oknum-oknum yang tidak menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaannya sebagai pemeriksa. Mungkin itu dari saya. Hal ini sama sekali tidak mencerminkan nilai adaptif ya. Bahkan justru seakan-akan bernilai adaptif dalam konotasi yang negatif. Di mana memang oknum BPK ini cepat menyesuaikan diri dengan melihat adanya kesempatan dan berkreativitas untuk memanfaatkan temuan-temuan pemeriksaan demi untuk kepentingan pribadinya. Selain itu juga oknum pemeriksa BPK ini juga gagal dalam mengimplementasikan ciri bertindak proaktif, di mana memang seorang ASN seharusnya diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya masalah, bukan malah menciptakan masalah yang baru bagi instansi maupun negara Indonesia. Ya seperti yang disampaikan dengan Mas Reksa tadi, konsep adaptifnya ini tanda kutip. Ya bisa dibilang konsep kolaboratifnya juga bisa dibilang itu tanda kutip juga, karena konsep kolaborasi yang dipakai di kejadian ini yaitu nggak baik, karena kolaborasi yang dilakukan bukan untuk menghasilkan nilai tambah yang baik untuk negara, tapi malah kolaborasi yang dilakukan malah merugikan negara. Bahkan tujuan mulia bersama yang diinginkan dalam pemeriksaan keuangan ini agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi juga tidak tercapai, karena disebabkan sikap kerjasamanya dalam hal korupsi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi baik itu si penyuap ataupun yang disuap itu sama-sama salah dalam kolaborasi ini. Mungkin seperti itu. Baik, jadi kita semua sudah memaparkan ya pendapat masing-masing mengenai core value ASN berakhlak, di mana ternyata di video tersebut kita bisa menemukan ya masing-masing core value apa saja yang dilanggar dan beserta penjelasan dari kasus tersebut. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Selamat pagi.